lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada tara, tiada terhingga, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kau menghitung nikmat Allah, maka niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya. Maka itu sudah kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan begitu banyak kenikmatan, kita bersyukur kehadirat Allah. Jangan sampai bosan untuk bersyukur, apalagi mendengarkan nasihat tentang syukur. Mudah-mudahan dengan kita mengingatkan syukur, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan kembali beberapa nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, yang mana nasihat-nasihat yang terkandung dalam kitab ini, yaitu Al-Atiyah Al-Haniyah, ini benar-benar sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari ya. Maka itu bagaimana kita menyikapinya ketika kita mendapatkan satu masalah, satu problem, maka beliau memberikan solusi untuk kita semua di dalam menghadapi masalah tersebut. Di antaranya kemarin kita sudah pernah membahas bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, man adkhala ala mu'min sururan khalaqallahu min dzalika surur 70,000 malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Siapa orangnya yang memasukkan kegembiraan kepada seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan dari kegembiraan itu 70.000 malaikat. Yang mana malaikat itu yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat itu akan memintakan ampunan bagi orang yang memberikan rasa gembira di hati seorang mukmin ya, sampai hari kiamat. Bukan satu malaikat, tapi 70.000 malaikat. 70.000 malaikat memintakan ampunan untuk kita yang memberikan rasa gembira di dalam hatinya seorang mukmin. Sampai beliau mengatakan tidak boleh kita ini mencederai atau melukai perasaan seorang mukmin ya. Dikatakan fa inna kasra khatir mu'min asyaddu min hadmil ka'bah 70 marrah. Siapa yang menghancurkan perasaannya seorang mukmin, membikin sakit hati, membikin kecewa, maka itu lebih berbahaya, lebih dahsyat daripada menghancurkan Ka'bah 70 kali. Artinya perasaan mukmin ini sangat dijaga oleh agama kita, oleh syariat kita. Bukan hanya kehormatannya saja, bukan hanya darahnya saja ataupun hartanya saja, tapi perasaannya pun harus kita jaga ya. Makanya Nabi SAW itu punya sifat jabar khatir. Kalau kata orang Arab bilang itu jabar khatir. Artinya apa istilahnya? Memberikan rasa gembira kepada hatinya seorang mukmin. Contoh, ketika ada orang mukmin, saudara kita hajatan, kita datang sebagai rasa idkhalu surur, jabar khatir, sebagai rasa memberikan rasa gembira ke dalam hatinya. Sebab kalau kita datang ketika mereka hajatan, maka mereka akan senang. Ya, maka pahala
memberikan rasa senang di dalam hati seorang mukmin, itu Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan 70.000 malaikat, yang mana malaikat itu akan memintakan ampunan untuk kita semuanya. Wa tajannab al-majalis allati tahsulu fiha al-husumat wal majalis allati tughtabun nasu fiha. Jauhi majelis yang akan mendatangkan permusuhan. Jauhi majelis yang di dalamnya itu banyak dibicarakan orang lain, ngerasani orang lain. Jauhi majelis yang semacam itu. Nggak ada gunanya hadirin. Panjenengan saat itu mungkin duduk bersama ngerasani si A, ngerasani si B, ngerasani si C. Saat panjenengan nggak ada, jenengan yang dirasani. Ya kita ya si A kalau si B ngomong ngerasani si C. Ya, si B kalau si C ngomong rasani si A. Si A kalau si C ngomong rasani si B. Terus begitu hadirin. Wong rasani iki kayak gue. Ini orang rasani ora sedep. Ya, ini orang rasani urip kayak orang bombong. Naudzubillahi min wal majalisal muttahamah, dan majelis yang penuh dengan kecurigaan. Ya, majelis yang penuh dengan kecurigaan. Maka majelis-majelis yang semacam ini hadirin jauhi. Insyaallah selamat panjenengan. Fakun min ahli hadza zaman ala asyaddil hadar. Kata beliau, jadilah kamu menjadi penghuni zaman ini, zaman sekarang ini, itu jadilah kamu orang yang berhati-hati, waspada. Waspada kenapa? Waspada dari orang-orang yang kelihatannya baik di depan kita, tapi ternyata di belakang kita menusuk. Ya, depan kita sumeh, salaman luar biasa, ngomong baik, kadang dibayari makan, cuman di belakang kita nusuk hadirin. Kata beliau, hati-hati dengan orang yang semacam ini. Fa innahum yaqta'una fima yashinuka bidzan. Orang yang semacam ini hadirin, orang yang semacam ini, ya, mereka itu akan menjatuhkan kehormatan kita. Walaupun dia nggak dapat berita yang jelas tentang diri kita, hanya sangkaan saja, mereka sudah berani menyebarkan aib kita. Hati-hati sama orang seperti ini. Ada banyak. Panjenengan pasti akan menemui orang yang semacam ini. Pasti akan menemui hadirin. Ya, jadi kalau kita punya sesuatu yang jelek, aib, atau mungkin belum pasti itu aibnya, sudah diincar sama orang ini. Ya. Dan dia akan menyebarkan berita jelek tentang kita dengan prasangka mereka. Padahal belum jelas, mungkin ada yang ngabarkan ke mereka, belum jelas padahal ini perbuatan kita atau bukan. Tapi sudah berani disebarkan. Si fulan seperti ini, si fulan seperti ini, si fulan seperti ini. Hati-hati sama orang yang seperti ini hadirin. Mungkin panjenengan sudah menangi orang yang semacam ini. Bahkan saya sendiri pernah menangi, dan banyak menangi orang yang semacam ini. Wa yakdzibuna aw yukadzibuna fi ma yazinuka bil ayyan. Mereka ini akan mendustakan kebaikan kamu. Kita ini baik, berbuat baik, ya. Tapi orang yang membenci kita ini nggak kepengen kalau orang lain mendengar kebaikan kita. Ya. Kita sedekah misalkan, ya. Orang banyak yang memuji kita, tapi karena ada orang yang nggak suka kita, disebarkan dengan omongan yang nggak benar. Kamu tahu kenapa dia bagi-bagi sedekah? Itu duitnya nggak jelas, duitnya hasil korupsi, duitnya hasil nyupang, duitnya hasil menipu. Padahal nggak jelas hadirin. Disampaikan kepada orang lain. Kenapa? Supaya orang lain nggak memuji kita, tapi justru menjelek-jelekan kita. Anak beli sih model kayak gue. Ada banyak hadirin. Nanti panjenengan akan menangi yang seperti ini. Kalau belum menangi akan menangi. Biasanya kalau kita taraf hidup secara ekonomi itu meningkat, nanti akan banyak yang seperti itu. Akan banyak yang ngomongi kita. Yafrahuna bi'atharatika liyalmizuka bi'alsinatihim. Mereka ini merasa gembira kalau kita tergelincir. Mereka akan gembira kalau kita terjatuh.
Mereka gembira kalau kita ada masalah. Senengnya luar biasa hadirin. Disebarkan, dijadikan bahan ocehan. Dijadikan bahan omongan. Liyal mizuka, untuk mencemooh mereka, untuk mencemooh kita. Ya, jadi tergelincirnya kita, jatuhnya kita, misal kita ditipu sama orang. Orangnya nggak suka, seneng dia. Puas temen ditipu kan. Kita jatuh dari motor, modar kan. Ya, dia gembira hadirin. Ya, kita tersandung, lebih gembira lagi dia. Ya, kalau kita tersandung, tergelincir dalam permasalahan, dia akan mencemooh kita dengan lisan-lisan mereka. Wa yakrahuna ihsanaka li alla yasma'una man yudni 'alaika bih. Dia akan membenci kebaikan-kebaikan kamu. Ya, supaya apa? Supaya orang lain tidak memuji, supaya orang lain tidak menganggap kamu itu baik. Ini hati-hati orang yang semacam ini, kata beliau. Au taskuna ilaihim fi hal ikramihim. Ya. Jangan kamu merasa tenang, hati-hati dengan kamu itu merasa tenang dari keadaan mereka. Kadang hadirin, orang yang semacam ini di depan kita baik, di depan kita sumeh, senyum, di depan kita sok-sokan pengen membantu, di depan kita mungkin salaman sama kita cium tangan. Ya, mungkin seperti itu hadirin. Hati-hati dengan kebaikan mereka ini. Ya, bukan kita curiga, cuman kita waspada hadirin. Waspada dengan orang-orang yang semacam ini. Fa inna daniya walladzi la ya'rifu wa la ya'lamu syai'an la yusallimu laka ma yushahadu minka minal makarimi wa la talumhum ala dzalik. Ya, sebab sesungguhnya orang-orang yang rendahan, orang-orang yang seperti ini hadirin, orang-orang yang musuhin kita, depan kita baik, di belakang kita buruk. Orang yang seperti ini hadirin, mereka orang yang nggak tahu, mereka orang yang nggak kenal. Ya. Mereka itu tidak akan menerima kebaikan kamu dari segi apapun. Ya. Mereka ini senang dengan jatuhnya kita, senang dengan kejelekan kita, dan mereka nggak senang dengan kebaikan kita. Kalau kita baik, nggak akan disebarkan ke orang lain, malah justru dijelek-jelekkan. Apalagi kita jelek, tambah dadi. Ya. Apalagi kita tergelincir, dijadikan bahan untuk ngerasani kita. Na'udzubillahi min wala talumhum ala dzalik. Kata beliau, kalau ketemu orang yang semacam ini, sudah nggak usah dicela, nggak usah dibalas dengan caci maki, nggak usah dibalas dengan perbuatan buruk, sudah diamkan saja, kata beliau. Wala talumhum, jangan cela mereka. Kenapa kita nggak boleh mencela hadirin? Fa inna hadhihi sunnatullahi fi khalqihi. Ya. Kata beliau, sebab yang seperti ini merupakan sunnatullah. Pasti terjadi hadirin. Yang seperti ini pasti terjadi. Kita baik, ada orang yang nggak suka. Ya. Kita kaya, ada orang yang nggak suka. Miskin juga nggak suka. Kita bodoh nggak suka. Kita pinter, mereka nggak suka. Serba nggak suka sudah. Karena memang ada benih-benih hasud dalam diri mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ngomong seperti ini nggak disukai sama mereka. Ngomong seperti itu nggak disukai sama mereka. Berbuat baik nggak disukai sama mereka. Apalagi berbuat jahat. Ini orang-orang seperti ini hadirin, ya, kita nggak perlu mencela mereka. Diam saja sudah. Diamkan orang yang seperti ini. Ya. Sebab yang seperti ini merupakan sunnatullah. Qadib tala bihal anbiya wa sahabat wal awliya. Sungguh telah diuji dengan seperti ini, dengan kejadian seperti ini. Siapa yang diuji? Para nabi, para sahabat, para aulia juga mengalami hal yang sama hadirin. Jadi kalau kita mendapatkan perlakuan seperti ini dari orang-orang yang rendahan seperti itu hadirin, sudah kita diam saja. Bayangkannya dulu Nabi juga seperti itu. Coba apa kurangnya Nabi Muhammad SAW? Akhlaknya luar biasa, tutur katanya lembut, perbuatannya mulia, punya julukan Al-Amin, orang yang dipercaya. Tapi tetap
Ya, orang-orang yang nggak suka kepingin mencelakai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, mereka berusaha membunuh, menghilangkan, mengusir baginda agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau kita ada orang yang berbuat jahat sama kita seperti ini, kita ingatnya mereka para nabi, terutama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sungguh kamu akan diuji di dalam harta kamu dan diri kamu, ya. Begitu pula kamu pasti akan mendengar minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang yang menerima kitab sebelum kamu, wa minal ladzina asyraku adan katsira, ya, kamu akan mendengar dari orang yang enggak suka, dari orang musyrik, dari musuh-musuh kamu, dari orang yang diberikan kitab sebelum kamu. Ya, kamu akan mendengar mereka semua itu menerima gangguan yang banyak. Adzan katsira, gangguan yang banyak. Jadi Nabi Muhammad saja hadirin ketika mendapatkan ujian semacam itu dikasih nasihat sama Allah. Orang-orang dulu pun seperti itu. Ada yang digergaji, ada yang dibunuh, ada yang dicemplungkan ke wajan. Macam-macam cerita dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wa in tasbiru, apabila kamu sabar, wa tattaqu, kamu itu bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya hal yang demikian adalah urusan yang patut diutamakan. Ya, artinya solusinya apa hadirin menghadapi yang semacam ini? Ya, tasbiru wa tattaqu, kau semuanya bersabar dan bertakwa. Sabar dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balas, nggak diperintah untuk balas hadirin. Mencaci maki, nggak diperintah untuk mencaci maki kembali, enggak. Dia ngerasani kita, kita balik ngerasani dia, nggak perlu. Dia merendahkan kita, kita rendahkan lagi, enggak usah. Apa solusinya? Sabar dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kami jadikan sebagian di antara kamu atas sebagian yang lain itu fitnah, ujian hadirin. Ya, jadi yang menjadikan itu semua, ada orang yang benci kita, ada orang yang mencaci maki kita, ada orang yang nggak suka dengan kita. Mungkin di depan kita ini baik, di belakang kita menusuk kita. Itu yang menjadikan siapa? Allah. Untuk apa? Untuk menguji kita. Untuk menguji atasbiruna, apakah kau akan sabar, kata Allah. Ini ujian yang Allah berikan kepada kita. Apakah kamu akan sabar? Maukah kamu sabar? Wa kana rabbuka basira. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat. Jadi Allah jadikan seperti ini. Nabi Musa ada Fir'aunnya, Nabi Muhammad ada Abu Jahal, Abu Lahabnya, ya. Nabi Ibrahim ada Namrudnya. Ya. Ini sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Menguji kekasihnya, menguji nabinya, menguji utusannya, sabar atau enggak dengan hal yang semacam ini. Ya, makanya sudah kalau kita dapat serangan dari musuh, dari tetangga, kek saudara, kek ini, kek ya Allah nyong padahal wis apik Kang ya, karo wong kae kae sing nyelakai nyong. Ini ujian hadirin, sudah ujian. Ya, kita dituntutnya sabar dan takwa. Qala al-Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, in yahsuduni fa inni ghairu laimihim. Kalau ada orang yang menghasut sama saya, ada orang yang dengki sama saya, sesungguhnya saya nggak akan mencela mereka. Qabli minan nasi ahlil fadli qad husidu. Orang-orang sebelum saya, kata Imam Abu Hanifah,
mereka punya keutamaan lebih baik dari saya, bahkan Nabi. Husidu, mereka juga dihasuti. Loh kok saya nggak terima bagaimana ceritanya? Para Nabi juga dihasuti sama orang, sama musuhnya. Apalagi saya, manusia biasa. Seakan-akan seperti itu. Fadama li walahum ma bihim wa ma ta'aktsaruhum ghaidan bima yajidu. Ya, biarlah itu terjadi, kata Imam Abu Hanifah. Biarlah itu terjadi. Ya, biarlah itu terjadi padaku dan pada mereka. Ya. Yang penting saya ini nggak mencela mereka, saya nggak membalas mereka. Mereka mau hasud silahkan. Yang penting saya nggak mencela. Ini ujian. Orang-orang sebelum saya juga mendapatkan hal yang demikian. Ini Imam Abu Hanifah, hadirin, diceritakan dulu ini pernah mendapatkan fitnah yang luar biasa. Ceritanya kayak gini. Imam Abu Hanifah, ada orang yang hasud, ada orang yang nggak suka sama beliau. Satu malam ini orang yang hasud berencana jahat untuk menjatuhkan kehormatan Imam Abu Hanifah. Kemudian dia bersekongkol dengan seorang wanita untuk menjatuhkan kehormatannya Imam Abu Hanifah. Lah wanita ini disuruh datang ke rumahnya Abu Hanifah jam sebelum subuh, jam 3:30. Wanita itu ketok-ketok pintu, dok, assalamualaikum, salam. Siapa? Saya Fulana bin Fulan. Ada apa kau perempuan malam-malam datang, pagi-pagi sekali datang ke rumah saya, ada apa? Wah, Imam Abu, ini nggak langsung dibukain sama Abu Hanifah, fitnah kalau dibuka. Ya. Enggak, wah Imam, saya ada perlu dengan panjenengan. Nanti habis subuh saja perlunya, nggak bisa harus sekarang. Sebab ini suami saya sekarat atau keluarga saya sekarat, sudah mau meninggal dunia dan mereka berwasiat, harus dicatat pagi ini juga wasiatnya. Tolong engkau sebagai ulama untuk membantu kami mencatat wasiatnya. Ya, Imam Abu Hanifah kan percaya, oh ini ada orang butuh masalah ilmu. Baik, dibuka pintunya. Kemudian wanita itu langsung nyelonong masuk ke rumah Imam Abu Hanifah. Setelah nyelonong ditutup pintunya, dikunci. Sawisé dikunci, jerit wong wadone, "Tolong, nyong mau diperkosa nang Imam Abu Hanifah. Saya mau diperkosa dengan Imam Abu Hanifah." Wong wadone mang angel, hadirin. Duk dhewe, mlebu dhewe, ngunci lawang dhewe, gemboran dhewe. Ya wong edan ya. "Tolong, saya mau diperkosa." Ini sudah sekongkol dengan orang yang hasud. Ketika perempuan ini teriak, orang yang hasud langsung datang grebek ke rumahnya. "Dar, Daning Imam Abu Hanifah, kenapa kamu menyembunyikan mau memperkosa seorang wanita? Kon kan ulama, kamu kan tokoh panutan. Wah, kon ora bener iki, tak laporna kon paring pengadilan." Ya, orang hasud ini, orang Imam Abu Hanifah plonga-plongo. Ini orang ngapa-ngapain, niatnya mau nolong, ternyata ada orang yang hasud. Kira-kira nih panjenengan ge wong lanang terus kayak gue priben kira-kira. Tembilingi beliau matune. Tembiling boleh. Akhirnya dilaporkan ke pengadilan. Singkat cerita, hadirin, di sidang. Singkat cerita di sidang. Kemudian sebelum di sidang, Imam Abu Hanifah dan perempuan itu dipenjara. Ini ujiannya orang dahulu seperti itu. Makanya kalau sekarang ada ulama diuji dengan wanita, diuji dengan sesuatu yang tidak dilakukan, sudah biasa. Dari dulu seperti itu, hadirin. Dari dulu seperti itu. Ditawari uang nggak mempan, ya diancam nggak mempan, ditawari jabatan nggak mempan, ya tawari perempuan nggak mempan. Akhirnya jalan satu-satunya adalah memfitnah mereka. Ini dari dulu sudah dilakukan, hadirin. Makanya kalau zaman sekarang ada yang semacam itu, nggak heran. Karena dulu sudah pernah dilakukan. Yes, akhirnya setelah dipenjara, malam harinya si perempuan ini menyesal. Dilalai diparingi hidayah nang Gusti Allah. Nangis karena di sebelahnya Imam Abu Hanifah nangis. "Wahai Imam, saya minta maaf yang banyak. Sebenarnya saya itu melakukan hal tersebut, saya disuruh, saya diancam, saya dikasih upah, saya dijanjikan mau dikasih ini dan itu untuk menjebak kamu supaya kamu ditangkap dengan tuduhan yang hina, dengan tuduhan yang menjijikan seperti itu. Padahal saya tahu kamu nggak seperti itu, sebab saya disuruh, saya tahu ini keadaan saya seperti ini.
Tolong saya tobat sama Allah, mintakan ampun. Terus bagaimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi wadon gue. Akhirnya Imam Abu Hanifah ngomong ke orang wadon, hei perempuan, kalau kamu benar-benar mau tobat, sudah gini saja. Kamu kan dalam hal ini korban. Gini saja sudah, kamu minta tolong sama sipir penjara, izin pulang sebentar untuk menunaikan hajat kamu. Insya Allah kamu bakal diperbolehkan karena kamu statusnya korban. Kalau saya tersangka. Ya. Terus nanti setelah kamu keluar dari penjara, kamu hubungi istri saya dan ceritakan semuanya dengan detail, sedetail-detailnya. Oh ya siap. Terus setelah kamu cerita, ya, kamu kan keluar nanti pakai cadar. Nanti yang masuk penjara jangan kamu, istri saya suruh pakai cadar masuk penjara, menggantikan posisi kamu. Oh begitu. Jadi saya langsung pulang ke rumah, kamu pulang ke rumah, biarkan istri saya menggantikan posisi kamu di tempat ini. Oh ya siap. Akhirnya istrinya Abu Hanifah, ya, nggak lama kemudian masuk ke penjara, ditaruh di penjara. Besoknya sidang. Hakim langsung buka persidangan. Wahai Abu Hanifah, kamu ini ulama besar, kamu seorang syekh, tokoh panutan, tokoh agama. Kamu berani melakukan hal yang tidak senonoh, melakukan hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak benar seperti itu. Kamu kan tahu hukumnya berduaan dengan wanita yang bukan muhrim, bukan istri kamu. Tahu kan hukumnya? Jadi Abu Hanifah, sebentar Pak Hakim, sebentar. Panggilkan Bapak Fulan bin Fulan. Untuk apa? Untuk pembuktian kesaksian saya. Atas perintah pengadilan, Bapak Fulan bin Fulan dipanggil. Setelah dipanggil, nah sekarang saya mau ngomong. Silahkan panjenengan buka cadarnya wanita itu yang kamu tuduh berduaan dengan saya. Biarkan Bapak Fulan bin Fulan menyaksikan siapa wanita itu. Dibuka cadare, jadi Bapak Fulan bin Fulan, lah aku anak kenyang. Ini anak saya sudah saya kawinkan dengan Imam Abu Hanifah. Ini istrinya Imam Abu Hanifah. Subhanallah hadirin. Yang tadinya harusnya Imam Abu Hanifah akan dijatuhi hukuman karena berduaan, khalwat, bersendirian dengan wanita yang bukan istrinya, maka selamat dari tuduhan. Ya, selamat dari tuduhan. Artinya hadirin, ini alhamdulillah Imam Abu Hanifah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak selamat dari tuduhan seperti ini pun ada. Dia benar enggak melakukan, cuma enggak selamat, tetap dihukum. Ada yang semacam ini. Ya. Artinya orang-orang hasud, orang-orang yang dengki di sekitar kita itu banyak hadirin, banyak sekali. Orang-orang dahulu mereka juga mendapatkan atau mengalami hal yang demikian. Maka itu jangan heran kalau seandainya kita mengalami hal yang demikian. Dan kita pun nggak perlu heran kalau ada ulama-ulama kita, ya ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita yang kemudian diperlakukan sama dengan orang-orang dahulu. Karena memang seperti itu cara-cara mereka. Tawani duit orang mempan, jabatan orang mempan, ini nggak mempan, diancam. Diancam ini nggak mempan, diancam ini nggak mempan, dituduh ini nggak mempan, akhirnya melakukan segala cara. Ini sudah sering dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Dan waktu terus berlanjut hadirin, zaman berganti, abad berganti, tahun berganti, akan terus ada. Musa dan Fir'aun akan terus ada. Sing dadi lakone ana, sing dadi bajingane ya ana. Setiap tahun ada yang seperti itu. Sing lakon ana, sing bajingan ana. Yo ya. Ya, ini pan lakon kabeh ya kiamat dunia. Pan bajingan kabeh ruwet dunia. Mesti ada sudah, ada lakonnya, ada anak bajingan. Ya. Wa 'alaika bil insaf min nafsika ma amkana wa adamil intisaf minhum. Hendaknya kamu itu menyadari, munsif, insaf. Bahasa kita orang insaf. Ya, aslinya insaf. Yang namanya insaf ini menyadari kebenaran dan keadilan, menerima kebenaran dan keadilan. Jadi kalau ada kebenaran ya kita terima hadirin. Kalau kita salah ya kita terima sudah.
Kita ngomong, kita salah omongan kita, kemudian disalahkan sama orang lain, memang benar salah ya kita terima, namanya insaf. Kita ada orang yang ngomong benar sama kita, omongannya benar, padahal dia nggak suka sama kita nggak suka sama dia, tapi omongannya benar, kita terima, insaf namanya. Ya, tapi ini karena kita disampaikan kebenaran sama kita, kemudian kita nggak menerima kebenaran itu, namanya wangkot. Bahasa Tegal apa? Wangkot tuh bongi, ya, ini yang bener tetep bae ngeyel. Ku arane apa? Wangkot. Wa adamil intisafi minhum, jangan cari pembenaran, jangan mau benar sendiri. Ya. Kamu kalau ada kebenaran terima dan jangan cari pembenaran. Yang kita cari kebenaran hadirin, jangan cari pembenaran. Pengen bener karepe dewek. Padahal salah kepribadian caranya supaya bener. Nggak bisa, salah ya salah, bener ya bener. Ya, ini sifat insaf ini susah hadirin. Ya. Sifat insaf, munsif, orang yang insaf ini susah. Cari ini susah orang yang seperti ini. Kalau nggak benar-benar dapat hidayah, kemudian hatinya diluaskan sama Allah, nggak bisa yang semacam ini. Apa maning wong tua, ya wangkot sisan, dikasih kebenaran apa maning sing main kabar wong bocah cilik. Orang-orang yang rendahan, oh nggak terima dia. Kon ngerti apa cilik, nguyuh bedurung lempeng nggak? Ngomongin wong tua. Ki wong tua kayak gue kadang-kadang ada wangkotnya. Cuman kalau orang yang insaf, yang munsif ini luar biasa. Orang yang munsif ini insya Allah orang ini akan selamat dunia akhirat. Allahumma amin ya robbal. Dan jauhi sifat hasad hadirin. Sifat hasud dengki jauhi. Ya makanya kalau ada saudara kita, tetangga kita, teman kita, kerabat kita dapat nikmat, senang kita ikut selamat, mabruk, selamat, mudah-mudahan berkah. Anak tangganya tuku mobil, alhamdulillah, masya Allah, tuku mobil anyar, enggih, alhamdulillah, selamat, senang kita orang. Aja terus hasud, dengki, kon mobil anyar, kredit ya mesti ke kredit ya. Nah, kan durung apa-apa sih ngomong kredit. Ya, ini hasud ini. Ya. Jadi belajar menerima kebenaran. Jadi orang yang hasutan hidupnya penuh dengan iri dan dengki hadirin, cepat tua, cepat mati. Cepat tua, cepat mati. Imam Ghazali pernah mengatakan demikian. Ra'aitu rajulan bil badiyati lahu minal umri 120 tahun. Kata Imam Ghazali, aku melihat seorang laki-laki di pegunungan hidupnya, umurnya mencapai 120 tahun. Fasa'altuhu an hadza an-nasyad fi mithli hadzal umur. Kemudian dari Imam Ghazali saya tanya, "Hei, Bapak tua 120 tahun kok bisa seger, buger, ya, enggak ada keluhan, mata masih awas, telinga masih bisa mendengar dengan kuat, tenaga masih kuat." Tanya, "Wahai Bapak, 120 tahun kamu seperti ini, apa yang kamu lakukan? Resepnya apa?" Apa jawaban Bapak tua itu? Beliau mengatakan, "Taraktul hasad fabaqiyal jasad." Saya meninggalkan hasud, maka jasadku pun tetap utuh. Saya meninggalkan iri dengki, maka jasadku pun tetap utuh. Makanya buang hadirin. Ya, sifat hasad ini buang dari dalam diri kita. Ya, semua yang diberikan kepada orang lain itu merupakan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kita hasud, enggak perlu kita dengki, Gusti Allah sing main. Allah yang ngasih. Yang ngasih mereka saudara kita mobil, kekayaan, rumah. Ini Allah yang ngasih. Kita enggak perlu dengki sama mereka. Justru kalau kita dengki berarti menunjukkan bahwa kita ini lemah iman, bahkan nggak punya iman. Naudzubillah min. Kenapa saya katakan nggak punya iman? Berarti dia nggak percaya kalau Allah yang ngasih sama mereka. Ya, semuanya diatur oleh Allah. Mereka dikasih kekayaan, Allah yang ngatur. Mereka dikasih kesehatan, Allah yang ngatur. Mereka dikasih misalkan kenikmatan, Allah yang ngatur. Kok kita nggak terima? Seakan-akan kita nantang maring Gusti Allah. Nggak boleh seperti itu hadirin. Biarkan mereka dapat nikmat, kalau bisa kita ucapkan selamat kepada mereka, merasa gembira dengan hal yang tersebut. Wa taghafal amma tasma'u min kalamihim fika wa la
tashghal nafsaka bil jawabat al muhajjah. Bil jawabat wal muhajjah. Abaikan dari apa yang kamu dengar dari perkataan mereka. Kalau ada orang ngomongi kita, hadirin, wah simu kayak gini, wah fulan seperti ini, seperti kamu, seperti ini, seperti ini, seperti ini, taghafal, abaikan sudah, abaikan. Wala tashghal nafsaka bil jawabat, jangan menyibukkan diri kamu buat jawab. Enggak perlu sibuk untuk menjawab, dan enggak perlu sibuk untuk mendatangkan bukti dan hujah. Biarkan, taghafal, biarkan sudah. Fa inna dzalika la yaziduhum illa tamadiyan fima yaqulun. Nah, ini kata beliau. Jadi kalau kita diomong sama orang lain, abaikan saja, hadirin, enggak perlu dijawab. Kalau dijawab, kata beliau, malah akan menambah, ya, akan berkelanjutan. Itu orang yang ngomong akan menjadi-jadi, malah tambah jadi, malah omongannya. Dia akan tambah jadi ngomongi kita, hadir. Kalau kita jawab, tambah jadi ngomongi. Terus solusinya bagaimana? Abaikan, kata beliau. Wis anggap saja anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu sudah. Artinya apa? Wis kayak sing ngomongi kita orang, anggap saja yang lagi menggonggong. Artinya apa? Anjing. Berarti anggap saja dia itu gampang kan? Abaikan sudah, abaikan. Kalau diomongi malah dia tambah jadi ngomongin kita. Wala yastami'una lima taqulu anta minal mahajati an nafsika wa in kunta sadiqan wala yafrihuna bi dhuhuril haqq ala lisanika bal isma' waskut. Ya, jadi apa ya hadirin, kalau enggak perlu kita mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dalil-dalil yang mereka pembukti, enggak perlu sudah, abaikan saja, kata beliau. Sekalipun kamu itu benar, nggak perlu kamu mendatangkan bukti. Oh, dia ngomongin kita, katanya kita seperti ini, terus kita jawab, oh nggak bisa, saya seperti ini, nggak perlu. Ya, mereka akan tambah jadi, diamkan saja. Wa in kunta shadiqon, sekalipun kamu itu benar, nggak perlu sudah. Dan nggak perlu kamu merasa gembira, ya, ketika apa ya? Ketika kamu mendengar ada orang yang membela kita, kemudian menjawab omongan orang-orang yang nggak benar, sehingga mereka yang ngomong kita kalah. Nggak perlu gembira. Wasma, kata beliau, bal isma waskut, diam dan apa, dengarkan dan diam saja sudah. Kon dirona baik dan diam. Oh, dia ngomong tambah menjadi-jadi, dia sekalipun omongan itu justru menguntungkan kita, diam. Ya, tidak perlu kita ngomentari. Atau ada yang menyampaikan sama kita, jarane wong kae kon iki kayak gini. Tapi tak jawab oh kon ora kayak gini, akhirnya kayak menang. Ya, enggak perlu kita gembira. Diam saja sudah. Isma' waskut, dengarkan kemudian diam. Ya. Nah, ini subhanallah hadirin, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh beliau ini sesuai dengan keadaan kita sehari-hari. Yo ya. Kita pasti jenengan menangi orang-orang yang seperti ini. Beliau kasih solusi supaya apa? Supaya panjenengan merasa tenang, nyaman, tentram hidup di dunia. Ya, nggak mikiri masalah apapun. Ada yang nyakiti kita, ada yang ngomong jelek sama kita, sabar, takwa sudah. Solusinya itu. Ya. Ada orang yang nyampaikan seperti sudah, nggak perlu, abaikan saja. Ya. Ini kalau kita ngabaikan hadirin, insya Allah masalah ini akan cepat beres. Tapi kalau kita sibuk menjawab, masalah akan tambah besar. Saya pernah dapat cerita, guru kami Habib Ali Masyhur bin Muhammad ibn Syekh Bakar bin Salim, kakaknya Habib Umar bin Hafid yang beberapa bulan yang lalu meninggal dunia. Pernah di satu majelis, di seminar atau di acara apa, kemudian ada orang datang langsung nuding beliau, dituding, dijelek-jelekan, direndahkan di depan umum.
kamu ini ahli bid'ah, kamu ini penyembah kuburan, kamu ini dituduh dengan tuduhan yang luar biasa di depan orang banyak. Muridnya menyangka gurunya itu akan jawab karena itu permasalahan mudah. Wong muridnya bisa jawab omongan itu, dalilnya gampang. Ya, jadi muridnya nyong jawabnya bisa lah, ke gurunya nyong pasti bisa jawab, pasti bisa jawab. Coba panjenengan disalahkan, dituduh, dituding-tuding nang wong, nang depannya wong, padahal panjenengan nggak melakukan. Kira-kira apa yang kita lakukan? Jawab nggak? Jawab boleh? Jawab. Beliau nggak jawab, hadirin, diam saja. Dimarahi sampai dengan idune mluntrah kabeh, meneng tok iki. Diam tok, mantuk-mantuk tok. Seakan-akan terima omongan dia. Muridnya mangkel loh. Iki gurune nyong priben sih diomongi kemeneng bae. Selesai orang ini ngomongi, beliau Habib Ali Masyhur nggak jawab apa-apa. Diam dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa, hadirin. Terus rampung acara, murid-muridnya datangi beliau, Habib, tadi ada orang ngomongi panjenengan dengan omongan yang menyakitkan. Saya yakin panjenengan bisa jawab. Kenapa panjenengan nggak jawab? Taharrak ya Habib, taharrak. Bangkit, bergerak. Taharrak itu artinya bergerak. Maksud bergerak di sini adalah menjawab omongannya orang. Taharrak ya Habib, taharrak. Cari Habib Ali, kamu pengen saya taharrak? Iya Habib. Oke, yang taharrak, orang joget-joget orang. Yang taharrak. Sama sekali nggak disinggung omongannya. Padahal untuk menjawabnya bisa, cuman beliau tidak menjawab sama sekali. Masalah selesai sampai di situ, hadirin. Tidak berkepanjangan. Kenapa? Karena dia tidak menjawab hinaan, cacian dari orang. Dan yang dilakukan oleh Habib Ali Masyhur ini menginginkan supaya orang yang ngomong ini dapat hidayah. Kalau seandainya kita jawab, sekalipun jawaban kita benar dan bisa membungkam omongan orang itu pasti akan tambah musuhin kita. Cuman kalau kita diem, dia akan berpikir, ya Allah, ngapain ya? Yang ngomong kayak gini nggak ada manfaatnya, dia pun nggak ada reaksi, nggak ada ini, nggak ada itu. Ya, akhirnya dia akan sadar sendiri, hadirin. Cuma kalau dijawab, tambah gede, permusuhan akan tambah lebar, tambah luas. Na'udzubillahi min dzalik. Ini nasihat yang beliau utarakan, yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi zakatiz zuru'. Wa amma tamru wa zabibu wa zuru' fa awwal nisabiha khamsatu ausuk atau ausak. Adapun kurma, kismis dan biji-bijian, maka nisab awalnya itu 5 wasak. 5 wasak ini 60 sok. Kalau di kilo ini sekitar 750 kg. Padi, gandum, tamer, kurma ya, ataupun kismis, ini nisab zakatnya 750 kilo. Wahya salasatu mi'ati so'in. 300 sok, bukan 60 sok, 300 sok. Wahya salasatu mi'atin sok bi so'i alaihi salatu wasalam, dengan soknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudammu zar'ul am ba'du ila ba'd fi hisabin nisab. Dan digabungkan antara hasil sawah yang satu dengan yang lain kalau itu satu jenis. Misalkan kita nanam beras, satunya IR berapa? IR 4 atau apa jenisnya apa ya, dengan beras ini ya. Kemudian sawah yang satu menghasilkan 500 kilo, yang satunya 300 kilo, digabung berapa kilo? 800 kilo. Berarti sudah kena zakat karena lebih dari 750 kilo. Nisabnya itu 750. Tapi nggak bisa kalau lain jenis. Misalkan kita punya jagung sama punya beras.
jagung panen 300 kilo, berasnya 500 kilo. Terus bagaimana? Wajib zakat enggak? Enggak wajib zakat. Karena berasnya cuma 500 kilo, enggak wajib zakat, belum 750. Jagungnya pun baru 300 kilo, belum 700. Sekalipun kalau digabung itu 800, tapi karena beda jenis enggak bisa. Bisa digabung kalau dia itu sama aja jenis. Paham ya? Sama aja jenis. Wala yukammalu jinsun bi jinsin. Fala yukammalu qamhun bi syair mathalan. Jadi enggak bisa disempurnakan satu jenis yang satu dengan jenis yang lain. Wa tajibu zakatu bi buduwi sholahi, dan wajib zakat ketika sudah apa istilahnya? Sudah mulai padi itu sudah mulai menguning. Ya, butirannya sudah mulai mengeras. Ya. Butirannya sudah mulai mengeras atau sudah kelihatan apa? Sudah kelihatan bagus lah, sudah kelihatan siap panen. Kayak padi misalkan sudah tumbuh biji-bijinya, ya. Atau mungkin korma sudah mulai menguning dan sebagainya. Wastidadil hab, dan juga sudah mengeras bijiannya. Wa yajibu fihal usyur, dan wajib bagi zakat biji-bijian atau zakat sawah ini biji-bijian ini 10%. In lam tusqa bimu'nah, apabila diairi dengan hujan. Kita tanpa capek-capek, tanpa beli alat, ya, pengairannya atau tanahnya sudah subur tanpa diairi, maka zakatnya 10%. Wa nisfuhu in suqiyat biha. Ya, dan 5% kalau pengairannya diusahakan dengan kita. Kita mengusahakannya, yaitu misalkan beli pompa atau mungkin harus beli air di mana irigasi atau apa. Artinya kita mengeluarkan biaya. Ya, maka zakatnya hanya 5%. Kalau kita dalam pengairannya tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya 10%. Kalau mengeluarkan biaya dalam pengairannya, maka 5%. Wa mazada 'ala nisab ukhrija minhu biqisti. Dan juga termasuk kelebihan dari nisab, maka dihitung juga. Jadi misalkan zakat padi kita 1 ton. Ya, padi kita 1, ya dihitung 1 ton 10%-nya berapa atau 5%-nya berapa. Wala zakata fi maduna nisab illa an yatatawwa, dan tidak ada zakat di bawah nisab. Kalau kurang dari 750 kg, maka tidak wajib zakat walaupun kurangnya 50. Ya, 700 kilo, 740 misalkan. 740 nggak wajib zakat. Tapi kalau kita mau sedekah sunnah silahkan, nggak ada masalah. Tapi nggak wajib zakat. Ini mengenai zakat biji-bijian. Wallahu a'lam.